Bukan karena ia tak mampu, tapi karena hidup mengajarkan pelajaran yang paling berat dengan cara yang paling menyakitkan. Tak ada luka yang sia-sia dan tak ada perjuangan tanpa arti. Karena hidup tak pernah berhenti mengajar, maka kita pun tak boleh berhenti belajar. Selamat menyaksikan belajar itu seumur hidup. Perjalanan dari luka menuju cahaya. Ia menyerahkan rapor kepada ibu tirinya. Bu, ini nilai Nara semester ini. Apa-apaan ini? Nilai jelek begini. Dulu kamu pintar, sekarang goblok seperti ini. Pas sekarang keduanya meninggal, semuanya berubah. Nara sulit berkonsentrasi. Alasan dasar anak membawa sinyal. Sejak ayah ibu mati, kamu cuma bawa beban buat aku. Nara sudah berusaha, Bu. Nara hanya ingin tetap jadi anak yang membanggakan. Membanggakan? Kau bahkan bikin malu. Pergi. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Tidak. Ini rumahku juga, Bu. Apa? Berani-beraninya kau bentak saya. Semenjak ayah ibu mati, rumah ini sudah jadi kuasaku. Aku tidak mau lihat muka busukmu lagi. Pergi. Oh, Bu. Ayo, pergi. Pergi. Kenapa hidup baru sekejap ini padaku? Ayah, Ibu, kalian pergi terlalu cepat. Aku belum sempat bilang kalau aku sayang kalian. Belum sempat bilang kalau aku butuh kalian tetap ada. Tetap hidupnya aku. Lalu sekarang yang tersisa hanya penghinaan. Ibu tiri, wanita yang seharusnya menjadi pengganti kasih seorang ibu, tapi dia hanya melihatku sebagai beban, sebagai sampah. Dia menodai aku, mengusirku supaya
berpihak padaku. Jika takdir ini sudah ditulis seperti ini, mungkin aku memang tak pantas untuk bahagia. Mungkin dunia ini terlalu sempit untuk seseorang sepertiku. Aku lelah. Kalau memang aku tidak punya tempat di dunia ini, lebih baik aku pergi. Biar rasa sakit ini ikut terkubur bersama langkahku. Gila, dunia ini gila. Apa ini? Dunia macam apa ini? Keesokan harinya, Bu Ratri melihat Nara di belakang sekolah sambil mabuk dengan kondisi frustasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa-apaan nih? Minuman ini lebih ramah daripada ibu tiriku di rumah. Kamu mau cerita? Cerita? Buat apa? Cerita gak bikin nilai naik. Cerita gak bikin hidupku lebih baik. Cerita gak bikin ayah, ibu hidup lagi. Sekarang aku diusir oleh ibu tiriku. Nara, kamu gak sendirian. Kamu punya ibu di sini. Kamu di sini lagi belajar kesabaran. Semua orang punya waktunya sendiri buat kamu. Tapi kenapa hidup mengajarnya pakai luka? Kenapa aku yang harus gagal terus, Bu? Karena pelajaran paling berharga itu gak dikasih, tapi dirasakan. Saya capek, Bu. Nara hidup di sekolah yang gak pernah libur. Setiap hari kita diuji. Tapi selama kita terus belajar, kita gak pernah benar-benar gagal. Kamu gak sendirian, Nara. Kamu gak sendirian. Kamu tahu, Nara, bahkan dari luka kamu bisa belajar kasih sayang. Dari gagal, kamu belajar kuat. Aku tahu hidupmu sedang tidak mudah. Satu demi satu, ujian datang bertubi-tubi. Ayah dan ibumu berpisah. Ibumu yang kau cintai jatuh sakit dan pergi untuk selamanya. Ayahmu menikah lagi, dan rumah yang seharusnya jadi tempat pulang malah jadi tempat luka. Sampai akhirnya ayahmu pun dipanggil Tuhan. Dan sekarang kamu sendirian, terbuang, tersakiti. Tapi dengarkan ibu baik-baik, nak. Allah tidak sedang menghukummu. Allah sedang memilihmu. Karena ujian adalah tanda cintanya, nak.
Dan di balik setiap luka ada maksud yang mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitanlah ada kemudahan yang sudah Allah siapkan. Nara, kamu tahu kisah Siti Fatimah, putri Rasulullah? Tangannya melempuh karena menggiling gandum setiap hari. Padahal Rasulullah bisa saja meminta harta untuknya. Tapi apa yang beliau katakan? Bersabarlah wahai Fatimah, karena di balik melempuhnya tanganmu ada pahala dari Allah. Nabi Muhammad kekasih Allah pun dilempari batu sampai berdarah. Dan ketika malaikat datang menawarkan balasan yang dahsyat, beliau tidak marah. Beliau berkata, "Semoga dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman." Begitu luasnya hati Rasulullah, begitu lapangnya sabar para kekasih Allah. Nah, jangan biarkan luka membuatmu lupa bahwa Allah bersamamu. Tangisanmu malam ini disaksikan oleh langit, dan tak ada air mata yang jatuh sia-sia jika kamu bersabar. Suatu hari nanti kamu akan berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke belakang lalu berkata, "Inilah jalan berat yang membawaku menjadi kuat. Aku, gurumu, percaya padamu nak, tapi yang lebih penting Allah percaya padamu. Karena itu Dia izinkan kamu menghadapi ini semua, karena Dia tahu kamu mampu dan kamu tidak sendirian. Aku di sini mendoakanmu, mendukungmu, dan akan selalu jadi tempatmu kembali." Makasih Bu atas nasihatnya. Semoga kedepannya lebih baik. Sama-sama nak. Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup juga gak pernah berhenti ngasih pelajaran. Hidup itu kayak sekolah tanpa libur. Setiap hari selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari. Entah itu dari pengalaman sendiri, dari orang lain, atau dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Dan selama masih kita hidup, proses belajar itu gak akan pernah selesai. Belajar di sini bukan cuma soal buku atau sekolah, tapi tentang gimana kita ngerti diri sendiri, ngerti orang lain, dan ngerti cara ngejalanin hidup lebih baik. Kadang pelajarannya datang lewat hal-hal yang
gagal. Tapi justru itu yang kita makin kuat. Jadi tetap buka pikiran, tetap rendah hati, dan terus belajar. Dari apapun yang hidup kita kasih ke kita.